Baik, adik-adik mahasiswa sekalian, ya, dari film selama 7 menit itu, kalau betul-betul kita menyaksikan dan mencermati, ada syarat makna. Nah, untuk sedikit membedah film itu, saya minta tadi adik mahasiswa yang 3 orang tadi untuk tampil ke depan, boleh? Yang 3 orang tadi, boleh tampil ke depan lagi? Duluan dulu yang pertama. Yang kedua, ketiga, tunggu ya. Boleh kasih mic-nya. Namanya siapa tadi, adik? Sekali lagi perkenalkan, nama saya Anastasia Malam 3. Anastasia? Iya. Oke. Ada pertanyaan dari saya, gitu kan? Tadi sudah nonton filmnya ya? Saya minta Anastasia, adik Anastasia sedikit mengulas, ya, sedikit mengulas dari sudut pandang adik sendiri, ya, dari film yang sudah diputar yang berjudul Paket itu. Apa poin, ya, poin yang diambil, intinya saja, karena nanti saya akan tanya lagi ke temannya yang 2, mungkin punya sudut pandang yang berbeda atau pertanyaannya beda nanti, ya. Silakan adik Anastasia. Terima kasih Pak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dari film cerita pendek yang sudah kita sama-sama nonton bersama, dari cerita tersebut Pak terdapat makna dari serangkaian cerita yang dari pandangan saya sendiri itu terdapat ketidaksengajaan dari seorang laki-laki tersebut untuk bagaimana tidak sengaja bertemu dengan laki-laki yang membawa paket tersebut. Nah, di sini saya menarik satu kesimpulan, Mbak. Satu kesimpulan bahwa ketika kita mendapatkan atau tidak mengetahui paket tersebut, sebaiknya jangan diberikan kepada orang lain atau kepada pihak paket, tetapi harus kepada pihak kepolisian, karena dari kita sendiri tidak tahu apa yang berisi di dalam paket tersebut, sehingga untuk melakukan waspada atau hal-hal yang tidak kita inginkan, lebih baik paket tersebut kita berikan kepada pihak yang berwenang untuk mencari tahu apa yang ada di dalam paket tersebut. Cukup, ya, cukup. Tepuk tangan. Terima kasih Pak. Saya minta yang berikutnya, yang kedua, boleh? Kalau ada paket yang tersebut tidak dikenal seperti itu, serahkan kepada pihak yang berwajib. Jangan mengambil kesimpulan sendiri, mengambil langkah sendiri. Gitu ya, poinnya dapat ya. Silakan yang kedua, ada nama siapa? Perkenalkan, nama saya Marledi Baraban. Ulangi yang ini. Marledi Baraban. Marleni. Marledi Baraban. Marleni Baraban. Marledi. Pakai masker kali ya, ini suaranya. Marledi Baraban. Marledi. Adik Marledi, silakan. Apa sudut pandang adik untuk film tadi? Kalau menurut saya dari cerita pendek atau film yang berdurasi 7 menit ini, di sini yang saya ambil kesimpulan bahwa kurangnya kewaspadaan atau kehati-hatian. Jadi sebagai seorang paket atau sebagai seorang pengantar paket, memang orang yang jadi pengantar itu pada tahu ini barang di dalamnya apa. Justru untuk itu terus tingkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman, bahwa ketika mendapat paket tersebut, seharusnya paket tersebut kan di apa dulu sebelum sampai ke tangan narasumber tersebut, harus dicek dulu ini paket ini seperti apa. Dari film yang tadi kayaknya saya mengambil kesimpulan di sini penanggung jawab dari setiap penyelenggara seperti pesanan online seperti ini, mereka kurang waspada atau mereka hanya terima saja pesan, dan karena ini kan uang, jadi kalau siapa pesan berarti mereka dapat uang, jadi mereka tidak memikirkan resiko dari penjual maupun pembeli
dan sebagai pengantar paket tersebut. Cukup, saya dapat poinnya. Ya, tepuk tangan jawaban Marledi ya. Bagi si pengantar paket ya harusnya tahu ya tentang apa yang diantarkan. Jangan tidak peduli ya. Nah, itu saya dapat poinnya berarti si abang ojeknya. Kalau tadi yang pertama tadi si ibunya kalau dapat poinnya. Yang ketiga silakan, ada siapa nama? Perkenalkan, nama saya Fioresia Natalia Hinyole. Fioresia. Ya. Ya silakan. Apa pandangan Adik Fioresia dari film tadi? Pandangan saya menurut film pendek tadi itu, film itu sendiri berkaitan dengan atau berhubungan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kalau kita mendapatkan barang atau paket yang kita tidak tahu pemilik, kita tidak tahu apa isi yang di dalamnya itu, berarti kita tidak boleh menyerahkan atau memberikan sembarangan orang. Kalau kita memberikan paket tersebut ke sembarangan orang akan berujung-ujungnya pidana. Ya, Dan apa ada tambah lagi ya? Dan saya mengambil kesimpulan di sini, kecanduan dalam narkoba hanya akan membawa kehidupan masyarakat yang negatif. ya tepuk tangan. Silakan maju ke depan. Adinda bertiga. Silakan siapkan hadiahnya 3 kantong. Hadiah diserahkan oleh apa nih? Oh, Bapak Rektor. Pak Rektor, Pak, perdana tolong diberikan hadiah kepada adik-adik kita ini yang mengaku sudah pernah mengikuti penyuluhan narkoba dan bisa memberikan pandangannya dari video singkat ini tadi. Silakan berdokumentasi. Lampunya bisa dinyalakan. Yang kedua, tiga-tiganya, Pak Rektor, tiga-tiganya. Ya. Yang ketiga juga, nanti foto bersama dengan Pak Rektor. Pak Rektor, ya. Foto bersama di antaranya, Pak, silakan. Ya. Oke. Ya, tepuk tangan, bisa kembali ke tempat duduk. Baik, kita masih ada beberapa paket hadiah ya bagi yang bisa berinteraksi dan menjawab pertanyaan saya. Sedikit boleh saya ulas saja. Film 7 menit tadi sudah ada unsur apa yang disampaikan oleh perwakilan teman-teman kita tadi. Karena judulnya paket itu berasal dari mana, berakhirnya di mana. Paket itu dari kesimpulan paket itu berisi narkotika. Betul ya? Kurang lebih seperti itu. Walaupun di dalam adegan itu tidak pernah dibuka isi paketnya, tapi paket itu yang jadi pangkal masalahnya. Ya, dibawa oleh seseorang, tabrakan di tengah jalan dengan ojek online yang membeli kopi. Di situ rupanya ada vlogger, betul ya? Vlogger, YouTuber. Ojek online itu fenomena kehidupan sehari-hari. Betul. Fenomena kehidupan sehari-hari. Era sekarang ojek online. Vlogger, profesi sekarang. Vlogger itu udah cita-cita masyarakat generasi Z. Ya. Kalau anak sekarang, adik-adik kita coba tanya, cita-cita besar mau besok jadi apa? Nggak ada jawabannya. Mau jadi polisi, mau jadi dokter, mau jadi pilot, mau jadi tentara, mau jadi vlogger, mau jadi YouTuber. Betul nggak kira-kira seperti itu? Nah, tapi kalau saya yakin adik-adik ya mahasiswa di depan ini sudah punya cita-cita pasti, gitu kan? Ya mungkin salah satunya mau jadi vlogger juga, gitu kan? Bisa juga karena eksistensi vlogger atau YouTuber di era sekarang itu nggak main-main. Kalau memang kompetensinya bagus bisa jadi, ya. Nah, fenomena vlogger, fenomena ojek online, fenomena belanja online, ya, fenomena kurir
dibungkus dengan fenomena kehidupan sehari-hari. Di situ ada keluarga kecil, ada bapak, ada anak, ada istri ya, anak satu. Kehidupannya normal ya, antar sekolah anak, istri yang berbakti kepada suami, membantu suami dan sebagainya. Tapi betul poin tadi yang disampaikan oleh adik perwakilan 3 orang tadi itu, hati-hati terhadap barang yang tidak dikenal, tidak tahu asalnya. Walaupun niat kita baik, tapi belum tentu hasilnya baik. Betul. Sekarang kita lihat ya, dalam film tadi itu berakhir ke pemakai narkoba, pecandu narkoba. Tidak ada. Tidak ada nyinggung tentang pecandu pemakai narkoba. Yang ada orang tidak bersalah, ya, ojek online, punya keluarga kecil, tertimpa masalah. Oke, tidak jadi ditahan tadi istrinya, karena dapat pelaku kejahatan yang sesungguhnya dengan dibantu peran dari seorang vlogger. Tuh, vlogger tapi bisa mengungkap, membantu tugas-tugas kepolisian. Tapi happy ending nggak kan? Happy ending tidak? Kita tidak tahu nasib abang ojek online ya, karena kecelakaan. Udah, nah terus anaknya nggak ada yang jemput di sekolah gitu kan? Kita diteruskan, kalau teruskan habis filmnya jadi bisa setengah jam, 1 jam habis ini gitu ya. Banyak sisi lain yang bisa kita keluar dari, tapi itu jadi fenomena sehari-hari dan bisa saja terjadi di lingkungan kita, bisa terjadi pada saudara kita, anak kita, saudara kita, kakak kita, gitu. Ya. Jadi bukan saya tidak mengambil cerita di luar negeri, drama apa-apa, ini kehidupan sehari-hari. Baik ya, lanjut. Saya minta adik-adik konsentrasi, karena nantinya di akhir saya akan berikan pertanyaan. Pertanyaannya mudah bagi yang tahu dan bisa menjawab, tapi akan sangat sulit bagi yang tidak memperhatikan. Saya tidak memberikan nilai A plus, B, tidak, gitu kan? Tapi manfaat daripada kuliah umum ini nanti kembali kepada diri masing-masing. Pulang dari tempat ini, ditanya sama orang tua, kuliah ini apa? Tentang narkotika bu, ceritain dong. Nah, dari mana ya ceritain gitu. Tapi kalau misalnya mencermati dengan baik, oh tadi ada putar film tentang bla 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 bla. Terus tadi ada pertanyaan bosan narkotika ini, bosan di wilayah kita, dan harus secara mengantisipasinya, mitigasinya adalah bla 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 bla. Itu artinya nanti kalau saya bicara di hadapan 150 anak mahasiswa di sini, ada yang mahasiswa di sini, pulang ketemu sama keluarga, di keluarga paling tidak ada jumlah 5 gitu. Dampaknya ibarat efek bola salju, snowball. Saya bicara untuk 150 orang, tapi nanti akan berdampak ada 2000 orang ya yang tahu tentang bahaya narkotika gitu. Jadi nanti ilmu pemahamannya jangan nanti ada mahasiswa itu sendiri. Ini nggak perlu dihafal kok, terus ada sering ini dia tahu begitu di rumah ngobrol-ngobrol. Karena informasi ini harusnya ada mahasiswa yang punya daya nalar tinggi, kritis, kemudian cepat menangkap informasi, itu bisa mengolahnya, mengkomunikasikannya dengan lingkungan keluarga, ngomong ke bapak, ibu, adik, ponakan sebagai itu. Tadi kuliah tentang narkotika, ini, kok kayaknya kurang ya. Cari di mana ada literasinya, googling bisa, cari informasi di BNN bisa. Dia kalau gitu kita bikin acara tambah kuliah lagi yuk misalnya. Atau kita main ke BNN, tanya-tanya lebih lanjut. Atau ke Jakarta, di Jakarta ada museum BNN yang diresmikan tahun kemarin. Di situ bisa belajar, masuknya gratis, tiketnya yang bayar sendiri. Tiket pesawatnya ya nanti harus bayar. Ini mudah-mudahan ada yang udah pernah ke Jakarta. Ini Pak Rektor, Ibu, ya saya sanksi nih, ada yang udah pernah keluar dari pulau ini belum ya, gitu kan? Nah, gitu. Tapi kalau udah pernah, mungkin ada pernah ke Jakarta, dapat itu ada museum BNN di Cawang sana. Lanjut, slide berikutnya, ya, dari saya ya, darinya. Ini profil singkat saya sudah. Ancaman bahaya narkotika Indonesia, tahun 2015 Presiden Jokowi pernah menyatakan Indonesia darurat narkotika. Itu pernyataan presiden itu di hadapan para pimpinan kepala negara, pimpinan pejabat tinggi negara, kementerian dan lembaga, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota.
ya. Indonesia darurat narkotika, indikasinya apa saja? Di Indonesia, narkotika tidak hanya menyasar kepada generasi muda saja, tapi lintas, ya, lintas profesi, ya, lintas gender, lintas usia. Jadi tua muda, miskin kaya, laki perempuan, ya, semuanya berpotensi terjerat narkoba, termasuk aparat, oknum, pejabat, anggota dewan, dosen, artis, itu bisa, ya. Ini indikasinya kenapa Indonesia dikatakan darurat narkoba, ya. Ini beberapa indikasinya. Ada narkotika jenis baru, ada potensi pasar di Indonesia yang sangat menjanjikan. 275 juta penduduk Indonesia. Data terakhir ada 3,6 juta sebagai pengguna narkoba. Ya, ini seperti perkembangan teknologi, jalur masuk, jaringan internasional seperti disampaikan tadi di awal pengantar. Jalur penyelundupan narkotika di Indonesia, ya, kalau lihat di peta, ini kepulauan Indonesia, yang merah ini jalur sabu. Jalur sabu itu berasal dari daratan Tiongkok, ya, Golden Triangle. Golden Triangle itu daratan Tiongkok dari Vietnam, Laos, dan Kamboja. Sedangkan yang kuning ini ada jalur ekstasi dari daratan Eropa, yang hijau ini ganja, dan khusus dari Indonesia berasal dari Aceh. Yang biru adalah NPS. NPS itu narkotika jenis baru, ya, ini berasal dari daratan Tiongkok juga. Pola peredaran gelap narkotika di Indonesia perlu diketahui. Mayoritas narkotika jalur masuk di Indonesia melalui jalur laut. 80% narkotika yang masuk, penyelundupan narkotika Indonesia melalui jalur laut. 80%. Bukan tidak ada jalur darat dan udara, tapi dominan melalui jalur laut. Jalur laut tidak hanya kita bicara di pelabuhan-pelabuhan resmi yang ada di pesisir pantai kepulauan, tapi sepanjang pesisir pantai, garis pantai Kepulauan Indonesia yang notabene-nya terpanjang kedua di dunia, inilah merupakan jalur masuknya. Ada yang dijaga, ada yang tidak terjaga. Ya, kenapa Indonesia menjadi sasaran penyebaran narkotika oleh jaringan internasional? Karena perbedaan harga jualnya yang sangat signifikan. Harga jual narkotika di Indonesia terbilang tinggi, untungnya juga tinggi jadinya bagi pelaku kejahatan internasional. Angka pengangguran yang sangat tinggi dan mudah merekrut dengan biaya mudah, itu menjadi alasan kalau mengedarkan Indonesia itu sangat mudah. Bisnis narkoba adalah bisnis yang menjanjikan keuntungan yang besar dalam waktu singkat. Ya, makanya banyak masyarakat yang terbujuk mau ikut bisnis narkoba karena dijanjikan keuntungan yang besar dalam waktu singkat. Ada juga metode bagi perempuan dinikahin oleh pelaku kejahatan. Pelaku kejahatannya warga negara luar negeri, ya, dari Nigeria, orang-orang hitam sana tuh, dikawinilah wanita Indonesia, karena wanita Indonesia tuh orangnya penurut, berbakti kepada suami, bukan berbakti kepada nusa dan bangsa, ya, berbakti kepada suami, itu bagus. Tapi berbakti kepada suaminya disuruh hal-hal yang melanggar aturan, disuruh menjual, disuruh jadi kurir. Begitu ketangkap, ditinggalin sama suami WNA-nya itu, ditinggalin, gak diurusin. Ya, itulah bodohnya orang Indonesia, mau ya diajak seperti itu dengan iming-iming keuntungan yang cepat. Data penelitian, ya, hanya saya simpulkan, setiap periode 2 tahun kita ada melaksanakan penelitian. BNN bekerja sama dengan internasional, Badan Riset Inovasi Nasional. Data penelitiannya sebagai berikut. Data penelitian di tahun 2021 menyatakan narkoba yang banyak dikonsumsi di Indonesia adalah ganja, sabu, dan dextro. Ganja, sabu, dan dextro, ya, di data hasil penelitian. Rata-rata pertama kali penyalahgunaan narkoba di usia 19 sampai 20 tahun. Usia 19 sampai 20 tahun itu rata-rata usia baru lulus SMA, betul? Nah, kalau yang sekarang di hadapan saya ini, saya yakin usianya rata-rata udah di atas 20. Nanti ada 20 juga, ya, 19, 20. Ada yang usianya 25? Angkat tangan.
Usia 25 ada? Ada, Bu ya. Usia 25. Udah semester berapa, Mbak? Ingat? Oh, baru semester 1. Berarti sudah berkeluarga, baru masuk kuliah. Luar biasa, prestasi, semangatnya, tepuk tangan. Jujur ini makanya, usia 25, baru semester 1 ambil jurusan kebidanan. Luar biasa. Ibu siapa namanya? Sudah berkeluarga. Anak berapa? Anak 2. Catat ya, nanti saya akan ada pertanyaan lagi. Gitu ya, gitu ya. Usia 17 tahun ada mahasiswa ini? Di hadapan saya 17 tahun? 17 tahun ada? Mungkin program akselerasi mungkin ikut ya? Ya. Loncat jadi? Tidak ada. 18 tahun ada? Tidak ada. Kalau gitu yang usia normal. 19 tahun ada? Tidak ada juga. 20 tahun ada? 20? Tidak ada juga. Ini usia semester berapa ini? Ini. 21? Tidak ada juga, Ibu. Ya angkat tangan. Sudah dia sudah nonton film, itu berat sekali angkat tangan itu. Usia 21 ada? Angkat tangan, coba. Baik, hanya 1, 2, 3, 4, 5 saja angkat tangan. Berarti selebihnya sudah nggak ada usia lagi, berarti ya. Ada Pak, ada usia Bapak belum sebutkan 22, 23, 24. Kami antara rentang itu, Pak. Itu namanya persepsi negatif dari saya. Bukan, udah nggak ada usia lagi. Kalau ada usia nggak di sini dong ya. Nah, baik. Saya teruskan ya. Nah, ada hal yang menarik, adik-adik sekalian. Alasan utama penyalahgunaan narkotika karena ada 3: bujukan teman, ingin mencoba, dan bersenang-senang. Ada 3 alasan utama penyalahgunaan narkotika. Yang pertama adalah bujukan teman, ingin coba-coba, dan bersenang-senang. Yang menarik lagi, sumber perolehan narkotika pertama kali diperoleh itu dari teman, sejumlah 88,4%. Jadi pertama kenal narkotika, ini survei Indonesia ya, saya bukan bisa survei di Halmahera Utara atau di Maluku Utara. Pertama kenal narkotika dari teman. Teman yang mana dulu? Gak main-main. Teman yang satu komunitasnya, satu circle-nya, bestie-nya, satu geng, apalagi sefrekuensi, pacarnya atau kekasihnya. Itu teman. Kategori teman. 88,4% kenalnya dari teman dekat. Awas ya, makanya itu. Kalian yang merasa punya circle, punya geng, punya bestie, punya frekuensi yang sama, lihat dulu frekuensi mana dulu, AM, FM, gitu kan? Di bidang apa dulu frekuensinya? Kesehatan, ulangi. Kesenian, olahraga, akademi, hobi, itu ya, komunitas kan? Itu. Pasti ada. Nah, yang senyum-senyum itu pasti ada nih. Saya punya bestie, setiap akhir pesan pasti nongki-nongki gitu kan? Nah, nongki-nongki cantik bisa ada seperti itu. Sekedar ngopi atau ngegosip gitu ya. Ada sih ya. Kalau yang laki-laki lain lagi, mungkin ya nongkrongnya beda-beda gitu kan? Nongkrong seperti itu. Saya nggak tahu kalau malam minggu di sini kemana ya? Ke laut ya? Mancing enggak gitu? Nggak Pak, kita kalau malam minggu pengajian. Nah, betul ya. Itu juga komunitas. Ada ustadznya ya. Terus tingginya intensitas komunikasi dalam lingkungan keluarga tidak menjamin seseorang terhindar dari narkotika apabila tidak diiringi dengan kualitas komunikasi. Penyalahgunaan narkotika cenderung memiliki kedekatan emosional yang rendah dengan keluarga. Dan berikut ini adalah data prevalensi. Saya hanya menyorot di data sekolah pelajar, ya, bahwasannya untuk periode 2019 sampai 2021 kelompok sekolah pelajar dan mahasiswa
angka prevalensi penyalahgunaan setahun pakainya meningkat dari 1,1% jadi 1,38%. Padahal di era 2019 sampai 2021 itu masa pandemi COVID. Saya tidak tahu apakah di sini juga berlaku belajar di rumah, virtual, belajar Zoom, berlaku ya? Ya. Tapi di era tersebut justru angka penyalahgunaan narkoba meningkat, bukannya berkurang. Padahal kegiatan banyak dirumahkan. Ini yang menjadi jawaban, ya. Makanya di situ juga segala sesuatu yang tadinya era secara konvensional bertemu berubah menjadi online, termasuk belanja online. Belanja online, iya kalau belanjanya belanja makanan, belanja produk pakaian, bukan belanja obat-obatan terlarang. Tapi faktanya seperti itu. Ya, jasa pengiriman paket yang tadi itulah dampak juga dari pandemi. Lanjut, jenis-jenis narkotika ya berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 antara lain secara cepat aja metamfetamin atau sabu. Ini ada dampak negatifnya. Nggak usah dicatat ya, nanti ini bahannya boleh dibagikan adik-adik ya, tapi tolong dicermatin karena nanti ada pertanyaan setelah ini. Yang kedua ada ekstasi atau inex. Ya kalau tadi sabu, ekstasi ini banyak beredar, mungkin tidak beredar di kota Tobelo ini, tapi di kota-kota besar di Indonesia, wilayah tengah, barat itu banyak. Heroin langka ya, karena jarang ditemukan karena harganya juga termasuk tinggi. Kokain, ya, ada kokain, ada heroin. Nah ini ada new psychoactive substance atau narkotika jenis baru. Data terakhir yang ada sudah ada 1.227 jumlah jenis yang beredar di dunia. Dari 1.227 tersebut, 170 sudah beredar di Indonesia. Dari 170 tersebut yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2023 sejumlah 167, sisanya ada 3 yang belum diatur. Kenapa ada data tersebut? Karena ini yang menjadi celah. Ya, tadi saya bilang permasalahan narkotika selalu dinamis berkembang. Termasuk setiap tahun pasti ada jenis narkotika jenis baru yang ditemukan, naik terus ya. Nih. Ya naik terus. Datanya dari tahun 2009 sampai dengan 2023 naik terus. Terakhir 2023 1.227, setiap tahun naik. Nah untuk pertama ditemukannya biasanya ada kasus kalau kita cermati di pemberitaan di media, ada public figure yang ditangkap dugaan menggunakan narkoba. Setelah ditangkap beberapa saat kemudian dilepaskan, tidak diproses lanjut. Itu salah satu contoh kalau yang disalahgunakan dugaan narkotika itu rupanya memang betul ada kandungan narkotika tapi belum diatur dalam regulasi hukum di negara kita, belum masuk dalam peraturan Menteri Kesehatan. Dampaknya lemah dalam hal penegakan hukum, tidak bisa dijerat karena pasalnya belum mengatur, dilepaskan. Tapi ini sebagai momentum untuk diusulkan barang bukti yang ditemukan tersebut masuk dalam peraturan Menteri Kesehatan periode berikutnya, direvisi. Ya ada komisi nanti yang membahasnya, menindaklanjutinya, sehingga di periode berikutnya apabila ditemukan kasus yang sama bisa diproses secara hukum. Ingat kasus Raffi Ahmad? Ya, kasus Raffi Ahmad, kasus Tora Sudiro, nah itu ya, yang ditangkap kemudian dilepaskan. Seperti itu kira-kira. Seperti ini kondisinya kira-kira. Ya, barang bukti yang diamankan itu selanjutnya didaftarkan kepada peraturan Menteri Kesehatan. Besok ada kasus serupa bisa diproses lebih lanjut. Keratom tadi ya, termasuk daripada 3 yang belum diatur dalam MPS. Keratom, ada ketamin dan alpha profilamidfenomen ya. Dampak penyalahgunaan narkotika, perhatikan, dampak penyalahgunaan narkotika sangat luas, mulai dari diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara. Individu, maksudnya individu, diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara. Individu yang jelas akan berdampak pada kesehatan fisik,
mental dan produktivitas, fisik, mental dan produktivitas. Sedangkan dampak kepada keluarga yang individu anggota keluarga tersebut ada yang terkena pecandu narkoba, jelas mendapat cap jelek, labeling, stigma buruk. Oh, keluarga pecandu. Sudah jadi itu menjadi beban ekonomi. Ya, beban ekonomi karena biasanya sudah terjadi pencurian di dalam keluarga. Curi uang belanja untuk beli narkoba. Ya. Akibatnya mau beli beras, duitnya habis karena buat beli narkoba. Disharmonis, keluarganya jadi tidak harmonis, saling menyalahkan, saling menyudutkan. Ini gara-gara bapaknya kurang perhatian, ini gara-gara anaknya mungkin tidak mau komunikasi, nggak mau jujur sama orang tua. Disharmonis. Masyarakat juga menjadi dampak, karena kalau sudah ada permasalahan narkoba di tengah masyarakat tersebut, dampak lanjutannya ada gangguan kamtipmas, kriminalitas, pengguna narkoba yang mabuk-mabukan, halusinasi dan sebagainya, tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tapi lingkungannya, halusinasi, persepsi yang berubah bergeser dari alam nyata. Akibatnya bisa menyebabkan kecelakaan, seakan-akan berkendara dengan pelan, padahal kecepatan tinggi menabrak orang. Ya, ini kriminalitas, kejahatan, penyakit masyarakat. Udah pasti dari penyakit masyarakat tidak digujingkan, diabaikan. Daya beli menurun. Masyarakat yang sudah fokusnya beli narkoba terus, akhirnya untuk beli kebutuhan ekonomi yang utama itu tidak terbeli lagi. Negara, nah ini yang penting negara, ya. Kerugian negara untuk penyalahgunaan narkotika, yang pertama ada lost generation. Lost generation itu kurang lebih kita kehilangan menyiapkan untuk generasi muda disiapkan di masa datang. Negara juga akan, belanja negara akan turun karena akan keserap untuk membiayai permasalahan narkotika, membiayai biaya rehabilitasi dan sebagainya. Pertahanan keamanan sebagai bukti bahwa keamanan negara kita itu bisa ditembus, ya, dengan masuknya narkotika, merusak, tidak dalam hal merugikan secara kamtipmas, ya, berperang dalam arti nyata menggunakan senjata, tapi merusak generasi mudanya sehingga tidak siap untuk berperan di masa akan datang. Yuk. Ini juga dampak kesehatan jangka panjang. Saya teruskan, fisiologi dan farmakologi narkotika atau zat psikoaktif. Zat psikoaktif sifatnya soluble lemak, jadi tidak nampak, adik-adik. Zat psikoaktif yang masuk ke dalam otak itu tidak nampak. Bukan ibarat kita konsumsi keluar melalui keringat, melalui urin, melalui feses, tidak. Tapi akan menyatu dan akan selamanya berada dalam kandungan darah. Masuk ke daerah otak, di situ otak ada bagian, ya, yang korteks cerebral, tempat pusat informasi, dan proses rasa, pikir dan penilaian. Ada sistem limbik, rasa nyaman dan nikmat, dan batang otak, kontrol fungsi vital dalam tubuh, pernafasan termasuk jantung, ya. Makanya ada kalanya yang sudah sedang menggunakan narkoba tiba-tiba menyebabkan henti jantung atau meninggal dunia, ya, tidak main-main. Baik, ini saya teruskan saja karena ini terkait dengan pembahasan masalah legalisasi ganja. Oke. Nah, mengapa seorang narkotika menyalahgunakan narkotika? Tidak ada faktor tunggal penyalahgunaan narkotika. Ini fenomena sehari-hari saja. Tidak ada faktor tunggal. Umumnya penyalahgunaan narkotika itu dihadapkan dengan di latar belakangnya dengan multi permasalahan, beragam permasalahan. Bisa 3. Contohnya, seorang mahasiswa, pelajar, ya. Masalah pertama biasanya ditemukan di kampus. Kenapa? Berurusan sama dosen pembimbing, dosen mata kuliah, diancam tidak diluluskan atau diberi nilai jatuh sehingga tidak bisa melanjutkan semester berikutnya atau tidak bisa memasuki tahapan berikutnya, mungkin masuk ke penyusunan skripsi atau penelitian. Pusing dia, waduh, pusing dia di kampus, pulang dia ke rumah, ceritakan kepada orang tua, ada masalah apa di kampus? Pusing, mak, pak, tuh, nilai saya jelek dan saya bisa diancam tinggal bukan tinggal tingkat, ya, mata pelajaran ini saya bisa ngulang nih, seperti itu. Jadinya akan lambat akhirnya masa perkuliahan kita akan mengulang, jadi lambat nanti selesainya, kurang lebih seperti itu.
Apa yang disikapin dari orang tua? Bukan dinasihatin, bukan ditenangkan, malah dimarahi. Ada nggak seperti itu pernah? Jawab masing-masing dalam diri. Aduh, saya seperti itu ya. Di kampus ada masalah, nilai mata kuliah jelek, pulang dimarahi orang tua. Padahal maksudnya supaya sudahlah, tenang saja, sabar adek, gitu kan, belajar, semangat, gitu. Tadi tidak mau dimarahi. Waduh, di kampus kena semprot, di rumah kena siram, gitu kan, maksudnya kena omongan, gitu, dicewekin. Kemana ya? Dia cari teman kumpulnya, cari bestinya, cari kawan untuk bercerita, untuk curhat, untuk curcol, ya, dengan harapan kawannya yang setia akan mendengarkan bagaimana kondisi dia, perasaan dia sedang gundah gulana, sedang kehilangan asa, butuh teman ngobrol, betul ya? Butuh teman ngobrol, butuh teman yang mengerti, butuh teman yang sefrekuensi, sehingga dia akan mengembalikan mood dia supaya gembira lagi. Tidak di kampus, tidak di rumah, tapi di mana? Yuk cari. Ketemulah lingkungannya. Ada apa, Besti? Ada apa, bro? Sis? Ini ada masalah di kampus, di rumah, pusing gua. Ini gimana enaknya? Oh, kita nongki aja. Nongki kemana? Oh, udah, pokoknya nongki aja. Tempat biasa, iya tempat biasa. Minum-minum, ya ngopi aja, biasa gitu kan. Pesan apa? Ya pesan boleh kelapa muda sama pisang mulu bebek. Kalau di sini apa pesannya? Yang top ya, Pak Rektor. Kue apa tadi tuh saya ngerti yang kalau di Jakarta tuh kayak ini, apa? Di bawahnya ada kelapa apa? Ada gula merah itu. Di atasnya buat putih-putih. Hah? Gula aku ya, yang itu enak itu. Betul? Ya, saya suruh coba tadi Pak Sekda, coba ini Pak Jenderal, itu kan enak, gitu kan? Tapi sayang waktunya tidak lama, jadi saya harus geser ke sini. Gitu. Apapun itu, nongki, ya, dari pertemanan itu asik mereka bercerita, hingga ada tawaran supaya nongkinya lebih asik. Coba ini apa ini? Coba aja kok itu, nanti akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Apa itu coba? Boleh sedikit isap. Dengan cara dihisap. Nggak tahu apa, dia belum tahu itu apa, tapi karena dapatnya gratis dan dikasih oleh teman yang dia percaya, teman baiknya, ikut aja. Satu kali bertemu itu, besoknya tanya, kemarin apa itu yang lu kasih ke gua? Gitu. Oh mau dong, kita coba lagi, yuk kita nongki lagi. Nongki yang kedua, ada masih ada barangnya. 2 kali, 3 kali, yang 4, yang kemarin gimana? Habis, tapi ada, beli kita berapa? Sekian. Waduh, lumayan juga tuh. Tapi patungan. Oh, oke, kalau patungan. Nah, patungan lah. Kalau patungan dibagi 4 jadi ringan. Ya. Kalau 400.000 dibagi 4 jadi 100.000. Kalau nggak ada 100.000 pinjam dulu 100. Jadi kan nanti boleh pinjam dulu nanti sama paman, boleh kan sama tante, pinjam dulu 100 gitu kan. Nah. Seterusnya seperti itu, lama-lama ketagihan. Dia tidak tahu yang dikonsumsi itu adalah narkoba, jenis ganja, kurang lebih seperti itu, ya. Ganja dengan cara dihisap. Bagi yang terbiasa menghisap rokok atau meminum minuman keras, itu merupakan salah satu pintu masuk penyalahgunaan narkoba. Itu ya. Jadi alasannya tidak ada yang tunggal. Lanjut. Ini saya latihan saja. Oke. Selanjutnya untuk strategi BNN, tolong disimak. Strategi BNN RI dalam pencegahan bahaya narkoba ada 4. Ada 4. Yang pertama soft power approach, yang kedua hard power approach, yang ketiga smart power approach, yang keempat adalah cooperation. Soft power approach lebih kepada upaya pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi. Hard power approach lebih kepada upaya pemberantasan. Smart power approach lebih kepada pemberdayaan informasi teknologi
dan pengembangan pembangunan dan analisis. Dan cooperation ini yang penting, karena cooperation itu berbicara kerjasama dengan semua pihak, lembaga, instansi, termasuk dan internasional. Semuanya itu dilakukan secara bersinergi untuk menimbulkan mencapai trustable and accountable, ya, kepercayaan masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mewujudkan Indonesia bersih narkoba. Teruskan. Upaya pencegahan faktor utama. Oke. Ketahanan diri anti narkotika ini bagi di kalangan remaja. Ketahanan diri anti narkotika di kalangan remaja ada 3 tahapan, yaitu self regulation, yang kedua assertiveness, yang ketiga ada reaching out. Apa self regulation? Kurang lebih tahapan pertama, self regulation dari bahasa Inggris ya, self itu diri, regulation itu mengatur ya, kurang lebih ya, pengaturan diri sendiri. Artinya seseorang individu harus bisa sadar diri, tahu kapasitas dirinya, mempunyai kesadaran diri, dirinya siapa, jati dirinya, tahu dia siapa, tahu dia punya kemampuan apa, tahu dia mana, bisa menilai mana yang baik, mana yang buruk. Self regulation, tahu kesehatannya, tahu dia punya fisik yang kuat, tahu dia punya semangat, ya, tahu dia punya passion, ya. Ini yang self regulation. Yang kedua, assertiveness adalah lebih kepada berani menyatakan, berani mengambil sikap, maksudnya ya, mengambil sikap terhadap hal-hal yang bertentangan dengan norma dan peraturan. Termasuk apabila ada tawaran untuk menggunakan narkoba, dia berani nolak. Justru malah terpengaruh mengikuti karena nggak enak hati, karena teman yang ngajakin dia nggak enak hati, akhirnya nurut, padahal ajakannya itu tidak benar. Itu berani menolak, berani dia tinggalkan kawan yang mengajak untuk hal-hal yang tidak benar. Yang ketiga adalah reaching out. Setelah self regulation, assertiveness dan reaching out, lebih kepada mengaktualisasikan dirinya. Dia keluar dari zona nyamannya, dia mau berkiprah, dia produktif, keluar aktif di beberapa kegiatan, mau itu organisasi, prestasi di bidang olahraga, akademik, seni, ya, keluar dia. Dengan seperti itu, potensi ancaman tergoda dari bahaya narkoba akan semakin sulit, ya, karena dia lebih memilih produktif daripada menggunakan narkoba. Nah, baik, ini ada 7 langkah, ya, 7 langkah penanganan bahaya narkoba yang mungkin bisa diterapkan sampai di tingkat kampus nih Pak Rektor, Pak ya. Tadi mungkin sudah ada tanda tangan ya, MOU dengan BNN Kabupaten. Saya bisa menjelaskan di sini apa saja 7 langkah penanganan upaya P4GN di lingkungan. Bisa lingkungan sekolah, lingkungan pekerja. 7 langkah adalah sebagai berikut. Pertama adalah komitmen, ya, komitmen dulu. Komitmen ini diawali tentu mulai dari kepala, ya, menyatakan bahwasannya kampusnya ini adalah kampus yang bebas narkoba. Yang kedua adalah langkah kebijakan. Bicara kebijakan tentunya harus dibuktikan dengan diterbitkannya regulasi, ya, ketetapan peraturan di tingkat kampus. Yang ketiga adalah pelatihan. Pelatihan ini mungkin termasuk salah satu yang diberikan sosialisasi, ya, kepada perangkat di dunia pendidikan, kemudian diberikan intervensi, ya, kepada perangkat pendidikan apabila nanti menjadi permasalahan narkoba di lingkungannya, kita mengambil langkah, termasuk langkah mitigasi, ya, kemudian bagi yang belum kena, yang sudah kena itu bisa dilakukan langkah-langkah. Yang keempat adalah keterampilan, ya, diberikan keterampilan daripada terjerumus pada penyalahgunaan narkoba, tapi bisa melaksanakan aktivitas, ya, aktivitas yang bertentangan dengan penyalahgunaan narkoba, tapi produktif sehingga bisa menarik minat dari seluruh generasi muda. Yang kelima adalah drug screening. Nah, lingkungan kampus nanti harus bisa mempunyai kemampuan, ya, mendeteksi lingkungannya apabila ada gejala-gejala penyalahgunaan narkotika. Harus bisa. Itu bukan tugas BNN. Kalau lingkungan kampus mempunyai kemampuan seperti itu, artinya nanti bisa mandiri, ya, bisa mandiri nanti mentreatment permasalahan narkoba di kampusnya. Yang keenam
pemulihan dan rehabilitasi. Bagi yang sudah terkena narkoba, entah itu mahasiswa, perangkat kependidikan di kampusnya, itu bukan dikucilkan atau dibuang, tapi harus diobatin. Dibutuhkan kepedulian daripada lingkungan untuk mau membujuk pecandu, penyalahgunaan narkotika ada di lingkungannya untuk mau direhabilitasi secara sukarela. Dan yang terakhir, program pencegahan berbasis komunitas. Kalau sudah bisa mandiri, nantinya kampus bersih narkoba itu sudah punya program sendiri, menyusun rencana aksi. Dia punya satgas nanti. Mungkin di bawah senat apa ya, nanti di bawah bimbingan pembantu rektor 3 kalau salah ya, bidang ya kemahasiswaan, itu nanti punya program-program sendiri. Mau nanti penerimaan setiap mahasiswa baru ada program nanti, mungkin pengenalan tentang bahaya narkotika dan sebagainya. Itu kurang lebih. Baik. Di akhir daripada kuliah umum ini ya ada pantun. Tapi sebelum pantun kita masih ada hadiah berapa? Next 7 ya. Oke, saya manfaatkan. Sesuai dengan janji saya akan bagi-bagi hadiah bagi yang bisa menjawab pertanyaan. Cepat-cepat angkat tangan ya yang bisa menjawab. Tadi beberapa materi yang saya sampaikan ya, di Indonesia itu ada beberapa jenis narkoba yang beredar, baik di pusat kota maupun sampai ke pelosok desa. Dari beberapa jenis narkoba, tadi ada 5 yang saya bacakan ya, 5 macam jenis narkoba. Sebutkan 3 jenis narkoba yang beredar di Indonesia. Ini yang cepat ngangkat ini, ada ini ya. Berdiri Mbak, berdiri dulu. Cepat berdiri. Jangan baca, itu apa tuh? Apa? Buat catatan. Oke, catatan cepat dulu. Coba, catatan cepat dulu. Saya ulangin ya pertanyaannya. Sebutkan 3 jenis narkotika yang beredar di Indonesia. Banyak sebenarnya, tapi 3 jenis saja. Silakan. Baik, pertama terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Yulinda Utubulang dari Politeknik Padang. Yang saya ketahui melalui materi yang telah disampaikan tadi, 3-nya saya sebut yaitu ganja, pil ekstasi, juga sabu. Ulangi, 1, Ganja, pil ekstasi, juga sabu. Sabu, tepuk tangan dulu. Gampang kan, kebanyakan. Boleh maju. Nggak apa-apa sih, sebentar aja maju, nggak bakal berdiri lama kok. Nanti saya kasih. Ya, dari situ ya. Pertanyaan selanjutnya, siap-siap. Kalau udah ada yang ngacung tangan, nanti pertanyaan saya akan langsung hentikan. Ya, tidak akan saya teruskan. Dan jawaban akan saya kunci. Ya. Makanya kalau pertanyaan belum selesai, jangan dulu dijawab. Oke. Pola peredaran gelap narkotika di Indonesia itu ada beberapa modus operandi penyelundupan yang ada di Indonesia. Ya. Dari pola penyelundupan yang ada di Indonesia, pola penyelundupan mana yang mayoritas banyak terjadi di Indonesia? Pola penyelundupan jalur mana yang bisa menyebabkan penyelundupan Indonesia? Oke, turun. Nih, abang ini nih, yang cepat angkat tangan. Oke, maju. Ayo, jangan kasih tahu. Maju, jawab situ. Baik, terima kasih. Pertanyaannya saya ulangi, ya. Pola peredaran gelap narkotika di Indonesia itu ada beberapa jalur penyelundupan. Penyelundupan lewat jalur mana yang banyak atau mayoritas terjadi di Indonesia? Silakan jawab. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Tomarun Bewas, saya dari kampus Stigma. Untuk pertanyaan mengenai pola jalur penyelundupan yang sering terjadi di Indonesia, itu dari jalur penerbangan. Jadi biasa narkoba itu datang dari jalur bandara, lebih sering digunakan, apalagi kayak
narkobanya itu datang dari daerah luar atau dari dalam Indonesia atau dari luar negeri ke Indonesia? Baik. Jawabannya salah. Pas. Jawabannya salah. Ya. Silakan kembali dulu. Saya pikir sudah hampir sedikit lagi. Silakan duduk ya. Jawabannya kan belum dilanjutin, ini udah angkat tangan, padahal belum dikasih pertanyaan tapi sudah angkat tangan. Jawabannya salah. Nah, sudah ada jawab, berarti nggak jadi dijawab itu ya. Yang benar adalah jawaban jalur selama sebanyak 80% ya. Sedikit lagi dari itu, hampir saya ya. Sangat-sangat disayangkan gitu ya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Narkotika jenis baru adalah narkotika yang setiap tahun itu akan bertambah jumlah jenisnya. Pertanyaannya, ya, ada berapa jenis, ada berapa jumlah jenis narkotika jenis baru data terakhir yang beredar di Indonesia? Oke, ikut dan angkat duluan. Silakan Mbak berdiri. Saya ulangi pertanyaannya, narkotika jenis baru atau NPS setiap tahun akan selalu bertambah. Ya, pertanyaannya, ada berapa jumlah jenis narkotika yang baru yang berada di Indonesia, yang masuk beredar di Indonesia? Silakan Dewa. Namanya siapa? Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Yutiara Kariman dari Fakultas Politeknik Kadamara. Jadi jawabannya adalah yang beredar di Indonesia itu sebanyak 170 jenis. 170. Ya. Pertanyaan lanjutan boleh ya? Ya, tak apa-apa. Pertanyaan lanjutan. Mana tahu masih ingat itu kan? Yang sudah masuk dalam peraturan menteri kesehatan berapa dari 170 itu? 5. Berapa? Berapa? Jangan sampai nanti dipotong hadiahnya ini. Berapa? Yang dari 170 yang masuk di peraturan menteri kesehatan berapa? Sudah lupa. Pas ingatnya pas yang itu lagi yang dari itu kan. Ada 167. Ya, 3 sisanya belum diatur. Oke, tepuk tangan dulu. Karena semua ditanyakan nomor itu. Satu lagi baru kita akan berikan hadiahnya. Ya. Oke. Pertanyaannya, ada berapa dampak penyalahgunaan narkotika? Ada 4 dampak penyalahgunaan narkotika. 4 itu apa saja? Oke, good. Mbak yang mana tadi angkat tangan dulu? No, dulu di belakangnya. Bukan. Tadi salah ya? Bukan di belakangnya yang tadi angkat. Ini ya? Ya kamu. Berdiri. Ya, saya pikir di belakangnya ini angkat tangan dulu. Ayo. Pertanyaannya saya ulangi, ada 4 dampak penyalahgunaan narkotika. 4 dampak penyalahgunaan itu apa saja? Dampak dari penyalahgunaan itu ada 4. Diri sendiri, keluarga, masyarakat dan juga negara. Tepuk tangan. Oke, terima kasih. Ada menit betul ya. Baik, untuk 3 yang berhasil jawab ini, silakan maju ke depan, diberikan hadiah oleh Pak Kaban, Pak Mas Simian, ya, 3 orang ini.
Tunggu foto, sudah foto bersama, silakan. Luar biasa, ya, bisa menjawab pertanyaan. Oke, tepuk tangan kembali ke tempatnya masing-masing. Masih ada lagi ya? Masih ada lagi? Hah? 4 lagi. Pertanyaannya. Ya? Ya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya menyarankan Pak, karena orang ini dari tadi kan cuma Pak hentarkan pertanyaan. Alangkah baiknya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya, karena saya PKT sudah tadi garu-garu untuk bertanya sesuatu kepada Bapak. Terima kasih. Ya, ada saran supaya ada tanya jawab ya. Iya. Waktunya nggak apa-apa nih. Pak Rektor boleh Pak? Ada yang bertanya? Hah? Kalau bertanya berarti yang jawab saya dong, dapat hadiah saya. Iya. Hah? Harusnya yang dapat hadiah itu karena bisa menjawab ya, bukan yang bisa bertanya. Gimana? Oh, sampaikan hadiahnya dulu. Oh iya, iya. Hadiahnya untuk yang bisa jawab pertanyaan, bukan yang bertanya, ya kan? Betul ya? Nah, itu tanggapannya. Oke.